kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, dibawanya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair, jalan tanpa rintangan muncul dari laut merah, dan lembah hijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat berbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hambanya. Ia menuntun umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati siapapun. Namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berkat yang kita terima dalam sebuah doa, terutama dalam ketika doa kita dikabulkan, hanyalah sebuah mahkota. Tetapi proses di mana kita berdoa itu adalah waktu yang terindah dan teristimewa dalam relasi atau hubungan kita dengan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini secara khusus, Yesus mengajak kita untuk tak jemu-jemunya atau tak bosan-bosannya, alias terus-menerus untuk berdoa. Dari apa yang Tuhan katakan dalam bacaan Injil, bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dari kutipan ini kita pertama diyakinkan bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Allah akan memberikan apa yang kita mohonkan, bukan hanya untuk tubuh atau raga kita, bukan hanya untuk keinginan kita, tetapi terlebih adalah untuk jiwa kita, untuk apa yang kita butuhkan. Hal kedua, jika Allah ingin dan menghendaki agar sebuah doa segera terkabul, maka terjadilah seperti itu. Tetapi kalau waktunya agak panjang dan kita menanti-nanti pertolongan Tuhan, maka janganlah bersusah hati, janganlah kecewa dan bersedih, karena justru dalam rentang waktu yang lama itu, justru kita akan dikaruniai ketabahan dan kesabaran. Sabar untuk menanti pertolongan Tuhan. Dan dalam kitab Ratapan dikatakan, pertolongan Tuhan, waktu pertolongan Tuhan adalah waktu di mana Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ketiga adalah, walaupun kita mempunyai banyak permohonan, banyak keinginan dalam doa-doa kita, tapi percayalah bahwa rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terindah. Dan Tuhan selalu memberikan terindah itu sesuai dengan waktunya. Semoga demikian. Amin.